Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Firman Banipan. Ingin ikut-ikutan juga berbicara soal politik kita di Indonesia. Saya mengibaratkan politik di Indonesia itu mirip-mirip dengan politik kampus gitu. Yang banyak sekali mayoritas justru di dalam yang menguasai politik kampus itu justru panik sendiri gitu. Ketika mempertahankan kekuasaannya. Sehingga dengan berbagai instrumen itu dilakukan, termasuk seperti apa yang dilakukan oleh pemerintahan hari ini gitu. Merubah atau membuat revisi terhadap umur kandidat itu adalah bagian dari kepanikan pemerintah, atau ada upaya-upaya jahat yang tersembunyi di belakang itu. Kita ketahui ya bahwa ada keputusan MA Mahkamah Agung itu terkait umur minimal calon gubernur dan umur minimal calon bupati di daerah ya. Itu banyak orang kemudian membaca bahwa ini adalah upaya untuk meloloskan Kaisang, sang pengarap ya. Yaitu anak Presiden Joko Widodo, agar nanti bisa berkontestasi di pencalonan depan Pilwali atau Pilgub ke depan ini, menjelang 6 bulan ke depan ini. Nah, inilah yang menjadi persoalan yang kemudian diangkat juga di ILC ya. ILC mengangkat judul ini dengan tema persoalan ini dengan tema Mahkamah Agung menyediakan jalan tol untuk Kaisang. Itu tema itu menarik sekali kalau kita ikuti ya di ILC. Tapi terlepas dari itu, saya ingin menyampaikan pendapat terkait peristiwa politik ini yang kemudian dianggap resah ya oleh berbagai politisi. Sebenarnya kalau kita lihat lapangan di bawah itu adem ayem aja di akar rumput gitu ya, atau masyarakat. Tapi justru yang banyak panik ini adalah politisi-politisi. Karena mereka melihat dengan kecepatan berpikir mereka, dengan intuisi politiknya, itu menyadari betul bahwa keputusan MA ini akan berakibat pada banyak hal. Entah itu nanti upaya untuk menggandeng kekuasaan, memperkuat kekuasaan, karena memang Gibran, dan di belakangnya ada Prabowo, di belakangnya ada Jokowi, dan di belakangnya banyak sekali pendukung-pendukung orang-orang besar, bahkan mungkin kapital ya, kaum berjuis di belakang menjadi pemodal gitu. Itu sangat besar sekali. Jadi sebenarnya bukan tentang Kaisang yang akan dicalonkan, tapi adalah tentang bersatunya kekuatan itu gitu. Bersatunya kekuatan itu, yaitu instrumen yang berjalan dari Pilpres kemarin dan terus dilanjutkan tanpa ada penghalang, itu adalah suatu instrumen yang sangat kuat, yang ibarat bangunan itu menambah pokok kekuatan itu yang dikhawatirkan oleh banyak politisi dengan intuisi mereka. Bukan soal Kaisangnya yang akan dicalonkan dan kemudian akan menang gitu, karena bagi petahana yang sudah menang beberapa kali, Jokowi misalnya 2 periode, kemudian Jokowi berhasil memenangkan Prabowo gitu dengan anaknya Gibran gitu. Itu poin tersendiri gitu. Kemudian bagaimana tidak mungkin dia bisa memenangkan di pilgub yang akan datang kalau anaknya dicalonkan, atau siapapun yang dicalonkan kalau itu menguntungkan kekuasaan yang sedang mereka bangun. Terkait isu misalnya adanya persatuan berbagai partai itu kan, itu juga koalisi besar itu kan juga terus bergulir sampai hari ini, yang kemudian ketuanya itu di gadang-gadang adalah Jokowi sendiri gitu kan, walaupun banyak kontroversi. Oke, sekarang kita ingin bahas sedikit demi sedikit ya
Pertama tentang keputusan MA itu. Kita membahas ini lebih netral ya, bukan sebagai politisi yang memiliki intuisi kecurigaan yang jauh seperti itu, walaupun itu sangat dekat pada kebenaran. Dan saya lebih setuju ke sana sebenarnya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Tapi saya ingin melihat keputusan MA itu apakah menguntungkan Kaisang atau justru menguntungkan atau membuat peluang untuk anak muda pada umumnya gitu ya. Secara normatif kita lihat kalau keputusan umur minimal 30 tahun itu adalah sebenarnya kita didewasakan oleh politik ini gitu, bahwa untuk menjadi calon gubernur itu tidak mesti berumur 35 tahun atau 40 tahun. Di umur 30 tahun sudah bisa menjadi bupati, di umur 25 tahun sudah cukup untuk bisa menjadi bupati kan. Itu normal saja, tidak ada yang keliru di situ. Hanya saja momen MA memutuskan putusan itu tidak tepat dan kemudian juga berimbas kepada banyak hal, penguatan kekuasaan, penguatan apa namanya ambisi yang sudah dibangun selama ini. Kemudian ada pertanyaan misalnya apakah keputusan itu mencederai demokrasi? Saya rasa tidak gitu. Saya rasa tidak ada hubungannya, tidak mencederai sama sekali, justru keputusan itu sangat demokratis. Apakah ada kemungkinan praktik politik kotor? Nah, ini kalau pertanyaan ini dimunculkan, tentu ini kita berbicara intuisi politisi. Kita mendengarkan misalnya bagaimana pembicaraan di ILC itu sehingga mengeluarkan judul tentang apa itu jalan tol untuk Kaisang. Ini jelas ada persekongkolan jahat di belakang itu. MA mungkin tidak dipengaruhi secara apa ya, tidak secara kepentingan, tapi dipengaruhi dengan sikap-sikap normatif gitu, bahwa anak muda harus bisa bisa maju dengan mengundurkan umur itu tadi. Nah, nah itu saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Saya juga heran kenapa orang-orang mempersoalkan Kaisang kalau dia itu dicalonkan jadi gubernur. Justru kan semakin kuat ambisi seorang, maka dia semakin besar untuk ambisinya untuk menang ya. Dia akan menggunakan politik kotor atau terserah lah itu. Tapi yang jelas apa ya, money politik walaupun itu buruk di dalam diskursus politik ataupun di dalam bisa mencederai demokrasi kita, tapi itu menguntungkan untuk masyarakat. Apalagi di setiap pemilu misalnya, bansos itu turun dengan lancar gitu, seperti hujan badai. Itu juga menguntungkan masyarakat. Jadi masyarakat dalam hal ini tidak mau mempersoalkan siapa akan menjadi gubernur, terserah siapa yang akan menguasai dan sebagainya, itu terserah gitu. Karena memang pada akhirnya semakin keruh suatu keadaan, maka kita akan semakin mengerti dan semakin tahu pentingnya air yang jernih. Begitu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum.